Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah kampung Taqwa Astan rahimakumullah. Hari kita lanjutkan lagi masih di surat Al-Qasas. Kita sudah sampaikan beberapa komen dari Allah Subhanahu wa taala mengenai kisah Musa yang dihubungkan dengan kondisi saat Al-Qur'an diturunkan, yaitu di masa Nabi Muhammad SAW dengan kaumnya, yaitu kaum Quraisy. Di antaranya adalah pernyataan bahwa Nabi Muhammad tidak berada di sisi barat dari Bukit Tursina ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Dia tidak berada di sana, tapi Allah yang menceritakan. Kemudian telah berlalu berapa generasi, ya, banyak generasi berlalu, zaman berlalu, ya, cukup panjang. Ya. Kemudian diingatkan juga bahwa Nabi Muhammad pun tidak berada di negeri Madian, tidak menjadi pemberi kabar gembira dan peringatan pada negeri Madian, ya, ketika Musa kurang lebih 10 tahun di sana. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-46 surat Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta bijanibit turi idh nadaina walakin rahmatan min rabbik litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun. Dan tidaklah engkau ya Muhammad berada di sisi Bukit Tursina ketika kami menyeru kepada Musa, tetapi ini adalah rahmat Allah dari Tuhan engkau untuk memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah ada pemberi peringatan sebelumnya, supaya mereka semua menjadi orang-orang yang ingat. Nah, ini disampaikan selanjutnya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad nggak berada dalam sisi gunung tersebut. Dalam sisi gunung Tursina tersebut tidak ada di situ. Tapi dia tahu secara detail, itu karena dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu detik-detik, ibaratnya langkah-langkahnya ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah, ya, untuk menyeru kepada Firaun. Muhammad SAW tidak ada di situ, ya, tidak ada di bukit atau gunung tersebut. Ketika ada seruan dari Allah kepada Nabi Musa, dan Muhammad SAW juga tidak mendengar gitu, tidak berada di Bukit Tursina. Tetapi apa ini? Ini adalah rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah kepada siapa? Kepada orang yang belum pernah ada seruan seperti ini. Siapa? Yaitu kaum Quraisy. Kaum Quraisy belum ada nabi sejak zaman Ibrahim dan Ismail. Belum ada penyeru ketika mereka berbuat maksiat, mereka berbuat keingkaran, kemusyrikan. Itu belum ada, dan itu ribuan tahun. Ya. Isa aja mungkin bedanya dengan Rasulullah SAW itu sekitar 500 tahun. Nabi Isa. Belum lagi Musa, ya. Terus lagi Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, panjang, puluhan ribu tahun mungkin, ya. Dan belum ada di negeri Arab, ya, itu yang memberi peringatan, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dari Allah kepada kaum itu, ya, dan seluruh alam, ya, rahmatan
lil alamin. Litunzira qauman ma atahum min nadhirim min qablik, supaya memberi peringatan kepada siapa? Kepada kaum yang belum pernah ada pemberi peringatan, supaya dia menjadi orang-orang yang ingat, oh iya, kita adalah hamba Allah, kita nggak boleh menyembah nafsu, kita nggak boleh menyembah dunia, kita nggak boleh menzolimi orang, karena ada negeri akhirat yang akan kita pertanggungjawabkan kehidupan kita. Jadi ini rahmat dari Allah. Diingatkan kaum Quraisy itu bahwa Nabi Muhammad SAW ada garis yang sama dengan nabi-nabi lain, penyeru kepada Allah. La'allahum yatadzakkarun, supaya dia ingat kepada jati diri mereka sendiri, bahwa mereka itu adalah hamba. Dan hamba tidak boleh memperbudak hamba, tidak boleh membuat hamba orang lain kepada dirinya. Itulah semangat dari Islam, menghilangkan penyembahan terhadap makhluk menjadi penyembahan kepada Allah saja. Itu semangatnya Islam. Kalau sudah menyembah Allah, semua makhluk rata, gitu. Sama. Tidak ada bedanya kecuali takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Cuma takwanya yang bedakan. Ya. Dan gak ada yang namanya tingkatan-tingkatan dalam Islam, itu gak ada. Semuanya sama di mata Allah. Makanya kata Nabi SAW, kalau Fatimah tu sarqa, mencuri, laqata'na, akan kami potong tangan Fatimah, ya. Makanya dalam Islam keadilan itu tumbuh, ya. Tidak ada perbedaan. Orang yang kaya punya kewajiban untuk berzakat, mengeluarkan uang, sedekah, mengeluarkan hartanya untuk orang-orang miskin, sehingga orang-orang miskin mendoakan orang-orang kaya, ya. Selain mendoakan diri mereka sendiri, mereka mendoakan orang-orang kaya. Makanya kemarin tuh saya dengar salah satu kajian ya. Jadi kalau dalam ilmu ekonomi makro Islam tuh, saya dengar juga tuh ada anak saya lagi belajar ya, bahwa orang muslim yang miskin itu pendapatannya dua, ya. Orang muslim yang miskin itu pendapatannya dua. Pertama, pendapatan dari mereka sendiri, ya. Yang kedua, pendapatan dari orang yang lebih tinggi dibanding dia. Nah, bentuknya sedekah gitu. Itulah orang muslim. Masyarakat muslim adalah masyarakat yang saling bantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi saling bantu. Nggak boleh dibiarkan ada seseorang yang kesulitan makan, kelaparan, sakit dan sebagainya di satu kampung lalu didiamkan. Tak boleh, itu bukan masyarakat muslim kalau ada yang terjadi kayak gitu. Jadi begitu. Pendapatan masyarakat muslim yang tidak mampu, asnaf misalnya ya, di bawah garis kemiskinan misalnya ya, Pak Fuqara atau masakin, itu pendapatannya dua, yaitu pendapatan dari diri mereka sendiri dan pendapatan dari orang di atasnya. Jadi ada itu mekanisme. Mekanisme supaya harta tidak beredar di kalangan tertentu saja. Tidak ada harta yang menumpuk di kalangan tertentu. Kembali lagi kepada ayat, datangnya Nabi Muhammad SAW itu rahmat, ya, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, supaya orang itu pada ingat. Ya. Orang-orang ini kan belum ada nih, belum ada apa? Belum ada penyeru peringatan. Mengingatkan kepada mereka jalan hidup mereka, bahwa jalan hidup mereka menuju Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan dipertanggungjawabkan secara detil apa yang telah kita lakukan. Jamaah Kampung Takwa Asten rahimakumullah dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini, ya, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, ya. Ayat selanjutnya di ayat yang ke-47. Walaula an
tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasula fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Supaya jangan sampai jika mereka mendapatkan musibah atau azab atas sebab tangan mereka atau perbuatan mereka, mereka pun berkata, wahai Tuhan kami, kenapa engkau tidak mengutus kepada kami Rasul supaya kami mengikuti ayat-ayat engkau dan kami menjadi orang-orang mukmin. Nah, ini bantahan alias alasan ya. MBH, manusia banyak alasan ya. Supaya apa nih? Kenapa Nabi Muhammad SAW turun? Supaya mereka ketika tidak terjadi ngomong begini ya. Ketika azab datang, ketika musibah datang karena sebab dari perbuatan tangan mereka yang merusak ya, menghancurkan sendi-sendi manusia ya, sendi-sendi kehidupan manusia, menghambakan manusia dengan manusia ya, atau dia menghambakan diri kepada makhluk ya. Lalu diazab oleh Allah, diberi musibah, diberi bencana oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak mengatakan begini ya. Matahum minna walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan. Wahai Tuhan kami, kenapa engkau tidak memberi kami rasul pemberi peringatan? Kenapa engkau tidak memberi kami rasul? Kok kami diazab begitu? Kok kami diberi bencana? Kok kami disiksa? Kenapa gak datang Rasul untuk ngasih tahu kepada kami? Ya. Fanattabi'a ayatika, lalu kami mengikuti ayat-ayat engkau, lalu kami mengikuti apa yang kau perintahkan, apa yang kau suruh, apa yang kau larang kami menjauh ya. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami menjadi orang yang beriman. Nah, ini bantahan-bantahan orang ingkar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan lagi bantahan pada dirinya sendiri. Ya. Pada dirinya sendiri udah nggak bisa ngebantah lagi lah kira-kira begitu dengan cara itu. Jangan sampai ketika ada azab, wah, kami kan belum ada peringatan. Ya. Ketika rusak kehidupannya misalnya kan, nggak pernah ada yang memperingati kami ya. Inilah pentingnya peringatan, nazir ya. Nazirin. Kalau ada di kampung atau satu negeri orang yang memberi peringatan, itu rahmat dari Allah. Ya. Rahmat dari Allah tuh. Barang langka ya, karena dia menunjukkan jalan kepada orang-orang sehingga sesuai dengan arahannya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Rasulullah SAW ketika datang ke Quraisy, ini sesuatu yang nggak pernah difikirkan mungkin oleh orang-orang Quraisy. Bahkan kekuasaan Islam melalui satu kaum tersebut, kaum Quraisy ya, itu bisa sampai ke sini ya, ke Indonesia, sejauh itu ya, ke Cina, ke Eropa, ke Amerika, ke Afrika bahkan. Gak pernah mereka sangka itu ya. Jamaah kampung takwa azanahimullah. Jadi ini adalah bantahan yang dikembalikan lagi kepada Allah, kepada Quraisy itu. Pokoknya jangan sampai nih ya, ini bahasa saya ini. Jangan sampai nih ya, kalau nanti ada azab ente ngomong begini, kenapa nggak dikasih pemberi peringatan? Nggak ada pemberi peringatan kepada kami, nggak adil dong, gitulah kira-kira begitu. Ini udah datang nih Muhammad SAW, ente nggak mau juga gitu. Ya. Padahal Nabi Muhammad ini nggak tahu mengenai Musa. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah orang Quraisy tahu tentang Musa? Tahu.
Karena apa? Di sekeliling mereka tuh ada orang-orang penerima Taurat, ya, ada Yahudi, ada Nasrani juga di situ. Tahu. Ya. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Jamaah kampung takwa astagfirullahaladzim. Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sihrani tadhahara wa qalu inna bikullin kafirun. Maka ketika datang kepada mereka kebenaran ya, dari sisi kami, mereka berkata, kenapa tidak diberikan kepada dia, maksudnya Muhammad SAW, apa yang telah diberikan kepada Musa? Ya. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl, padahal mereka sudah ingkar terhadap Musa sebelumnya. Ya. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sihrani tadhahara, sesungguhnya Musa dan Harun, ya, dua nabi itu adalah dua ahli sihir yang nyata. Itu mereka yang nyebutin. Jangan dipotong nih. Nanti dipotong lagi nih. Oh, Pak Arfan bilang Musa dan Harun ahli sihir. Ya, makanya sampai habis lah mendengarkannya atau menyimak. Wa qalu inna bikulli kafirun. Inna bikullin kafirun. Dan mereka berkata bahwa kami terhadap mereka berdua ingkar. Nah, jadi mereka ini udah kenal sama Musa. Udah ada Taurat di sekeliling dia, tapi mereka ingkar, bahkan menyatakan mereka dua ahli sihir Musa itu. Kenapa? Karena mereka juga bertanya. Mereka juga bertanya loh tentang Muhammad ini kepada orang-orang di sekelilingnya. Dicocokin, benar gak sih yang disebut Muhammad bahwa dia itu adalah bagian dari nabi-nabi? Benar. Ya. Itu disebutkan memang ada ciri-cirinya di mana di Taurat atau Injil, ya. Jadi ketika datang kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Laula utiya misla ma utiya Musa, kenapa engkau tidak turunkan seperti Musa? Maksudnya Muhammad punya tongkat jadi ular gitu ya, tangannya bercahaya gitu ya. Kemudian ada lembaran-lembaran mushaf dalam kepingan-kepingan benda gitu, sehingga ada Taurat yang bisa dilihat langsung ya. Itu alasan doang memang itu ya, naudzubillah, jangan sampai kita menjadi MBA, manusia banyak alasan ya. Mintanya yang aneh-aneh ya. Memang di Quraisy itu waktu itu minta yang aneh-aneh ya. Walaupun Nabi Muhammad SAW tetap ada mukjizat juga ya, ada terbelahnya bulan, awan menaungi, kemudian air mengalir dari jari-jarinya, makanan yang sedikit diberkahi menjadi banyak gitu ya. Kemudian pohon yang menangis ketika dia sudah tidak di situ lagi khutbahnya. Banyak mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, mukjizat terbesarnya Al-Quran yang kita baca sekarang. Iya. Nah, jadi itu alasan dari Quraisy, dari orang Quraisy pada saat itu, kenapa nggak kayak Musa tuh Muhammad? Coba kayak Musa bisa membelah itu lautan, gitu. Ya, pakai tongkat ajaib dia. Ya. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Qalu sihrani tadhahara. Jadi mereka mengatakan sebenarnya mereka juga ingkar kepada Musa. Jadi kayak dibalik-balik gitu perkataan. Mereka menyatakan mereka itu adalah dua ahli sihir yang nyata gitu. Kami tidak beriman kepada mereka berdua. Lah, itu ngomongnya gimana sih, pengen kayak Musa? Jadi dikembalikan lagi.
dikembalikan lagi kepada diri mereka sendiri. Sebenarnya cuma nafsu aja yang menghalangi mereka beriman. Ya, coba kita lihat misalnya satu persatu tokoh nih misalnya. Kenapa Abu Jahal dan Abu Lahab enggak? Karena mereka dia orang-orang petinggi-petinggi yang merasakan kenyamanan ketika orang banyak datang ke Mekah waktu itu. Kan jadi pusat perdagangan ketika musim haji kan. Jadi dari zaman jadul, dari zaman Nabi Ibrahim ya. Itu memang menjadi pusat perhatian gitu. Dan orang yang memberi minum orang yang berhaji dan sebagainya jadi tinggi hati ya. Saya ini orang-orang yang hebat melindungi Baitullah. Bahkan ketika kasus Abraha itu membuktikan bahwa suku kami, wah kira-kira begitu, suku kami itu diridhoi Allah ya. Buktinya Abraha lewat ya, dengan Toiron ababil. Semakin inilah mereka. Nah, ketika Muhammad SAW datang memberi peringatan, menyampaikan ada hal-hal yang nggak benar, ada kemusyrikan di situ, ada penyembahan sama makhluk di situ. Lalu yang terjadi adalah ini dianggap bakal menghancurkan kekuasaan kami. Nafsu kawan, nafsu terhadap kekuasaan, nafsu terhadap kekayaan, dan nafsu-nafsu lain. Ya. Itu yang menghalangi mereka beriman. Alhamdulillah tuh Abu Sofyan beriman, dia tuh pengusaha tuh. Ya walaupun dia butuh waktu sekitar berapa ya, kurang lebih 13 tahun ya. Ya. Untuk beriman. Kembali lagi kepada ayat, jemaah kampung takwa sekalian rahimakumullah. Jadi ini alasan-alasan yang dibantah oleh Allah sehingga cuma dia doang, dia sendiri saja yang menjadi penghalang untuk beriman. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang mempunyai banyak alasan dalam beriman. Mohon maaf Pak, sebentar lagi deh saya masih banyak kerjaan nih, gimana ya? Kerjaan mah kalau diturutin ada terus, jadi nggak usah pusing. Bismillah aja minta sama Allah. Yang tujuan kita adalah gimana caranya mendekatkan diri kita kepada Allah. Sarana-sarana udah banyak. Ada media sosial nih kayak gini misalnya ya. Lewat streaming, lewat YouTube, lewat Facebook. YouTube itu bukan berarti semuanya salah. Jadi kan wah sering nonton YouTube, lihat dulu yang ditonton itu apa. Ada ustadz-ustadz juga di YouTube tuh. Ada hal-hal baik juga di YouTube. Ya sama kayak televisi. Kayak ini bukan promosi YouTube ya, atau promosi media sosial, bukan. Ini adalah satu saja salah satu dari alat komunikasi. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW alat komunikasinya pakai surat, mungkin ya dikirim surat ke raja-raja tuh ya. Dikirim surat tuh, Mesir dikirim, Parsi dikirim, ke Heraklius dikirim, banyak beberapa surat. Ya, dikirim kemana-mana pakai surat. Kalau sekarang pakai WA, kalau sekarang pakai WhatsApp, pakai Facebook, pakai Instagram, pakai YouTube. Maksudnya adalah untuk menyebarkan dakwah. Ya, cuma harus terkontrol memang, jangan sampai terlalu banyak hal-hal lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.